Satu dari beberapa fenomena cuaca yang sangat berdampak pada potensi bencana adalah La Nina. Fenomena ini adalah peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian barat, sehingga berdampak terjadinya pergerakan massa di kawasan tersebut, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara dengan membawa banyak uap yang menghasilkan hujan dengan intensitas yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia sedang mengalami musim penghujan. Adanya La Nina ditambah musim penghujan justru meningkatkan peluang terjadinya hujan yang cukup tinggi. Menjelang akhir tahun ini, Indonesia diprediksi akan menghadapi La Nina, sehingga akan berdampak bagi bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat harus waspada akan dampak bencana tersebut. Pakar Iklim dan Bencana UGM, Dr. Amelia Nurjani mengatakan, dampak yang dirasakan adanya La Nina ini adalah hujan yang cukup tinggi, bahkan di beberapa tempat, menghasilkan hujan ekstrim di atas 100 mm per hari, sehingga dapat menimbulkan bencana antara lain banjir, longsor yang biasa disebut sebagai bencana hidrometeorologis. Meski La Nina merupakan fenomena iklim dengan siklus tahunan per 2, 3, 5, 7 tahunan sekali. Menurutnya, bukan hanya La Nina saja, bila ada siklon, maka potensi curah hujan yang turun di wilayah Indonesia akan tinggi dan beresiko menciptakan bencana. Dalam keterangan tertulis dari UGM, ia menyebutkan diperkirakan hampir semua wilayah Indonesia terkena dampak La Nina, namun dengan tingkat resikonya tidak sama. Bila terjadi siklon, maka potensi dampak hingga wilayah 500 km dari pusat siklon, dan karena siklon terbentuk di lautan, dampak langsung memang bagi wilayah pesisir. Untuk wilayah-wilayah yang rawan memiliki potensi banjir dan longsor, menurutnya seharusnya sudah melakukan mitigasi saat BMKG mulai mengeluarkan prediksi. Setiap ada curah hujan lebat, penduduk sudah harus melakukan evakuasi ke tempat yang aman yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Menghadapi kebijakan pemerintah melalui Kementerian PUPR yang akan mengosongkan ratusan waduk dan bendungan untuk menampung hujan yang datang saat La Nina, dengan cara mengurangi volume air, menurutnya tidak begitu efektif. Sebab kondisi banyak waduk dan bendungan di Indonesia sekarang ini posisi ketinggian air sudah di titik terendah, kecuali waduk-waduk besar.